Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Ya, kita sekarang sudah sampai di episode 32. Seperti biasa, channel ini berisi obrolan teater atau tanya jawab antara istri saya dan saya. Oke, terus ngomong apa gitu? Latihan teknik, Mas. Oh iya. Itu apa sih latihan teknik? Latihan teknik itu adalah latihan gabungan yang mana dikhususkan untuk hal-hal yang bersifat teknis. Di sini ada pemain juga, maksudnya gabungan itu ada pemain dan hal-hal yang bersifat teknis. Hal yang bersifat teknis ini umumnya menyangkut tentang tata artistik, misalnya tata panggung, tata cahaya, ilustrasi musik, bahkan mungkin busana. Karena hal-hal yang bersifat teknis ini kalau tidak dilatihkan, itu nanti bisa akan mengganggu kelancaran pertunjukan, kira-kira begitu. Oke. Terus kapan latihan itu diadakan dan untuk berapa lama? Latihan teknik biasanya diadakan jika semua barang-barang tata artistik itu, semua komponen-komponen tata artistik itu sudah loading, sudah masuk di dalam panggung dan siap untuk digunakan. Nah, latihan ini bisa berlangsung dalam beberapa hari juga ya. Jadi sangat tergantung kebutuhan teknis pementasan tersebut. Jadi misalnya begini, pemain sudah latihan, keseluruhan pemain sudah latihan gitu. Terus kemudian masuk ke latihan teknik, di mana latihan ini menyesuaikan hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya begini, latihan teknis dengan tata panggung misalnya. Berarti di sini adalah hal-hal teknis yang terkait dengan tata panggung. Misalnya tata panggung tersebut itu butuh dipindah-pindah. Misalnya habis adegan 1, adegan 2 itu ada perpindahan gitu. Nah, pada saat perpindahan ini umumnya kan ada durasi waktunya. Jadi misalnya ditentukan 30 detik misalnya. Maka dalam 30 detik semuanya harus siap dan semua pemain pun harus siap. Nah, ini harus dilatihkan. Sebab kalau tidak, ini nanti kaitannya dengan tata cahaya misalnya. Misalnya disepakati 30 detik. Begitu lampu mati, dalam 30 detik setting berubah, pemain siap. Maka dalam 30 detik itu pula, setelah itu cahaya masuk. Bayangkan jika dalam 30 detik ini setting nggak siap, pemain nggak siap. Cahaya masuk, panggung kosong. Atau cahaya masuk, kru setting sedang berlarian, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu dilatihkan. Dan itu waktunya memang sangat tergantung dari kebutuhan teknis pementasan tersebut. Itu setting ya. Nanti belum lagi dengan tata cahaya. Ini lama karena tata cahaya itu kan membutuhkan cue yang tidak sedikit. Misalnya saya masuk dari sisi kiri panggung. Nah, ketika saya masuk, ini cahaya misalnya sinar itu agak sedikit kemerahan menimpa muka saya. Nah, ini harus tepat. Terus kemudian saya bergerak ke tengah. Ketika saya bergerak ke tengah, sinar mengikuti saya. Nah, begitu saya di tengah, ada 3 orang masuk misalnya. Pemain lain masuk. Nah, cahaya bagaimana? Nah, untuk plotting cahaya ini butuh latihan tersendiri juga. Dan ini juga waktunya lama. Kira-kira tidak bisa sehari gitu kira-kira. Kalau memang pertunjukannya lama, pemainnya banyak dan membutuhkan plot tata cahaya yang rumit gitu. Terus kemudian juga dengan tata suara, ilustrasi musik. Jadi misalnya saya ngomong, hari ini kamu harus pergi, musik jreng-jreng. Nah, begitu saya ngomong begitu, musik jreng-jreng, cahaya misalnya lampu itu misalnya terang benderang. Nah, itu kan harus tepat. Jadi misalnya saya ngomong, kamu harus pergi, jreng-jreng, lampu menyala, misalnya begitu. Nah, itu harus tepat. Nah, hal-hal seperti ini perlu dilatihkan secara khusus. Bahkan di dalam beberapa produksi, jika tata busana itu juga memerlukan keahlian teknis pemain, itu juga harus dilatihkan. Misalnya, adegan 1, saya dengan busana misalnya busana petani misalnya. Terus kemudian pada adegan ketiga, itu saya harus ganti busana yang lain. Nah, adegan 1 dan adegan 3 ternyata diselingi oleh adegan 2 yang hanya pendek misalnya. Nah, ini kan butuh kecepatan seorang pemain untuk mengganti busana itu. Sehingga agar adegan ketiga dia bisa begitu tepat masuknya. Ini perlu dilatihkan. Jadi tidak bisa kemudian nanti gampang itu nggak bisa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis tata artistik ini di atas panggung ini, perpindahan setting,
kemudian cahaya, kemudian cue antara musik, cahaya, set, kemudian misalnya pergantian busana, ini harus dilatihkan secara khusus. Tidak boleh tidak. Dan waktunya itu tidak bisa sebentar sesungguhnya. Sangat tergantung dari kerumitan dan durasi pertunjukan tersebut. Meskipun pertunjukan sederhana pun, misalnya hanya lampu saja. Karena saya pernah menunggui latihan teknik ini hanya untuk lampu misalnya. Itu bisa seharian. Oke. Karena tata lampu modern kan sudah diatur. Sehingga nanti ketika itu semua sudah di-plotting, sudah di-plan itu direncanakan dengan baik, ya jadi tinggal main. Cue-nya udah tahu. Pemain masuk, lampu nyala. Pemain pindah, lampu di sini out, di sini masuk. Misalnya begitu. Nah itu di planning. Nah itu bisa seharian. Kira-kira begitu. Itu lampu saja loh misalnya. Okay. Kira-kira begitu. Jadi apakah latihan teknik itu selalu diselenggarakan? Nah ini pertanyaan bagus. Semestinya selalu. Tapi dalam tanda kutip semestinya. Nah, kenyataan dalam pengalaman saya tidak selalu. Karena apa? Karena faktor waktu produksi yang tersedia mepet. Kedua, budget tidak cukup, sehingga dia tidak bisa cukup menyewa panggung untuk sekian hari, sehingga nggak ada latihan khusus untuk itu. Terus berikutnya juga tentang pemahaman pentingnya latihan teknik. Umumnya dalam pengalaman saya, teater-teater ini lebih mengutamakan bagaimana aktor bermain. Seolah-olah hal-hal yang bersifat dukungan seperti panggung, busana itu menjadi urusan orang lain. Jadi aktor seolah-olah tidak perlu mengurusi hal seperti itu. Padahal menurut saya nggak bisa. Karena hal-hal dukungan itulah nanti yang akan membuat aktor tampil lebih indah. Tetapi memang di sekolah saja misalnya, di sekolahan saya dulu misalnya, dalam satu malam itu misalnya menampilkan 2 pertunjukan. Terus kemudian malam besok ada lagi 1 pertunjukan. Malam besok 1 lagi pertunjukan. Nah, ketika satu gedung digunakan per malam itu untuk beberapa pertunjukan, atau 1 pertunjukan tapi berganti-ganti setiap malam, tentunya nggak ada cukup latihan teknik. Bahkan di dalam pengalaman saya, nanti jam 7:30 pentas, jam 7 itu masih ngecat tata panggungnya. Lah gimana mau latihan teknik? Artinya waktunya nggak tersedia. Terus kemudian misalnya di dalam festival juga sama. Jadi festival yang diselenggarakan misalnya dalam sehari itu ada 3 pementasan gitu. Latihan teknik nggak cukup. Meskipun mereka berusaha untuk mengadakan latihan teknik itu, tapi dalam tanda kutip secukup-cukupnya. Gitu kira-kira begitu. Okay. Gitu pengalaman saya. Terus kira-kira apakah perlu diajarkan di sekolah teater? Lah, justru ini perlu. Bahkan kalau menurut saya ada sesi tersendiri yang memang membahas latihan teknik ini. Karena ini tidak ringan. Menurut Andy Nyman di dalam bukunya, dia mengatakan bahwa 2 hal yang paling dibenci pemain, yang menyebalkan bagi pemain. 1, reading, latihan membaca itu. Yang kedua, latihan teknik. Jika aktor tidak dibiasakan, atau calon aktor di sekolah itu tidak dibiasakan mengikuti latihan teknik, nanti kalau dia terlibat dalam produksi teater sesungguhnya yang menentukan latihan teknik, dia belum tentu betah. Karena memang capek. Karena begini, dalam latihan teknik itu aktor seperti robot. Contohnya begini. Eko, sekarang coba pakai kostum petaninya. Masuk dari kanan ya. Tunggu cue musik. Ketika musik nging, kamu masuk. Oke, musik nging, saya masuk. Salah. Nging itu setelah hitungan ketiga baru masuk. Misalnya begitu. Nah, seperti itu bayangkan kalau seharian begitu. Si aktornya kan seperti robot. Dia tidak bermain, tetapi memang dia hanya dilatih untuk hal yang bersifat teknis itu. Kalau ini tidak dibiasakan, tidak diajarkan di sekolah secara khusus, ya nanti kalau dia menghadapi produksi yang sesungguhnya belum tentu kuat. Gitu. Terus di dalam pengalaman saya juga, aktor profesional juga, di dalam latihan teknik, itu baru seharian saja dia udah merasa bosan. Ya karena begitu. Dia disuruh ngomong, oke, kamu ngomong cue ya.
kalimat terakhir dari dialogmu. Dia ngomong, set. Nah, pas kalimat terakhir ini kamu berada di mana? Di sini. Oke, di situ ya. Kemudian penata cahaya ngeplot. Oke, sekarang ucapkan. Set. Oke, lampu nyala. Oke, berikutnya aktor yang lain ngomong apa? Nah, setelah semua diplot, baru kemudian diulangi lagi. Sekarang kita ulangi dari awal. Bayangkan jika seperti itu terus. Kalau dia tidak sabar, bisa-bisa habis energi dan semangatnya. Jadi menurut saya latihan teknik ini satu tahapan yang penting dan harus diajarkan. Sehingga aktor itu tidak hanya dealing dengan dirinya sendiri, tapi dia juga tahu cara kerja kru yang lain, dan dia juga bisa dealing dengan orang lain. Di Andy Neyman juga mengatakan, agar kamu tidak bosan, agar kamu tidak jemu, ya kamu kalau sudah sedang break di latihan teknik itu, ya ngobrollah dengan kru, bergurulah dengan mereka, akrablah dengan mereka. Setelah itu kamu serius lagi. Kira-kira begitu. Jadi bukan kemudian aktor itu menyendiri, saya aktor, saya nggak mau gabung dengan kru yang lain, nggak bisa. Nah, di pengalaman saya sekolah dulu, ada aktor yang begitu. Dia bahkan tidak mau menyentuh tata panggung, nggak mau menyentuh tata artistik yang lain. Bahkan dia menganggap itu sebagai kelas yang rendah, kelas yang tertinggi adalah aktor. Ada yang seperti itu. Gitu. Nah, padahal tanpa dukungan tata artistik dan hal-hal teknis pementasan nggak akan berjalan dengan baik. Aktor nggak akan bisa tampil dengan baik. Bayangin aja, aktor yang hebat tampil lampunya dimatiin. Mau nonton apa coba? Misalnya begitu. Jadi menurut saya latihan teknik penting, dan saya sarankan kepada para pengajar baik di SMK teater maupun di perguruan tinggi, ajarkanlah atau biasakanlah calon aktor ini untuk mengikuti sesi latihan teknik agar mereka paham bahwa proses yang menyebalkan seperti ini pun harus dilakukan oleh aktor, kira-kira begitu. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan singkat antara istri saya dan saya tentang latihan teknik. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berkarya, dan tetap berdoa. Terima kasih.